Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Jasmansyah yang sudah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk melaksanakan tugas yaitu presentasi. Baik, kami dari kelompok 12 beranggotakan saya sendiri, Deden Son Haji, Pak Rahmat Hidayat, Erli Adarini, dan Bu Dewi Sufiatini. Kebetulan kami dipecah menjadi dua kelompok tadinya. Ya, untuk saya sendiri dan Bu Dewi ada presentasi untuk mengenal tentang berbagai platform digital, dan untuk Bu Erli dan Pak Rahmat itu adalah kelebihan dari kekurangan platform digital tersebut. Baiklah. Mengenal berbagai platform digital atau apps, kelebihan dan kekurangan platform dalam pendidikan dan pembelajaran platform berbasis Google atau Google for Education. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam peradaban manusia, karena dengan pendidikan kehidupan manusia menjadi terarah dan tertata. Sinergi antara komponen dalam pendidikan dari mulai pendidik, serta didik, dan juga media pembelajaran sangat berperan dalam kesuksesan pendidikan itu sendiri. Kemajuan teknologi semakin berkembang dari hari ke hari yang berdampak pula pada media pembelajaran di sekolah. Perubahan itu sangat terasa dikala kita semua mengalami pandemi COVID-19 yang tak hanya di Indonesia tapi melanda seluruh bagian dunia. Pandemi memaksa masyarakat membatasi kegiatan interaksi antar sesama. Hal ini juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana para peserta didik tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Maka dengan pembatasan tersebut, pemangku kebijakan mencari solusi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan seperti biasa, walaupun peserta didik tidak berangkat ke sekolah secara langsung. Berikut adalah beberapa platform pendidikan. Platform pendidikan dalam pembelajaran secara digital, kita mengenal banyak sekali platform-platform tersebut. Yang paling populer adalah dari berbasis Google. Google sendiri adalah salah satu penyedia platform aplikasi pendidikan yang populer di dunia. Berbagai kelebihan ditawarkan dari mulai kemudahan dalam pengoperasian, sistem yang stabil, dan terkoneksinya ke dalam ekosistem Google. Berikut adalah beberapa aplikasi Google. Yang pertama ada Google Classroom, kedua ada Google Slides, ketiga ada Google Form, dan keempat adalah Google Meet. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Melansir Google for Education, Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun juga. Jadi aplikasi Google Classroom itu seperti kelas fisik, tapi dalam berbentuk digital. Pendidik bisa memberikan arahan atau tugas. Sebaliknya, para peserta didik juga bisa melaporkan atau mengumpulkan tugas tersebut secara online. Nomor kedua adalah Google Slides. Google Slide adalah aplikasi pembuat presentasi. Berbeda dengan Microsoft PowerPoint yang harus diunduh dan digunakan secara offline, Google Slide bisa dioperasikan secara online. Dengan berbagai fitur yang memudahkan penggunanya seperti berkolaborasi dalam membuat presentasi bersama tim tanpa harus bertatap muka, mengedit, dan melihat presentasi yang telah dibuat. Jadi keduanya ada Google Slide. Google Slide itu
Kalau di offline itu seperti Microsoft PowerPoint. Bedanya kita bisa mengkostumisasi slide-slide itu secara online dan kita bisa berkolaborasi dengan teman untuk membuat slide bersama. Sekarang banyak sekali aplikasi yang seperti Google Slide yang populer saat ini dan banyak digunakan oleh mahasiswa di Samsul Ulum, yaitu Canva. Selanjutnya nomor 3 adalah Google Form. Google Form adalah layanan berbasis gratis dari Google yang memungkinkan pengguna membuat survei, kuesioner, formulir, kuis, ujian, dan lain-lain sebagainya dengan berbasis online. Para pendidik dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam menjaring pendataan siswa. Aplikasi selanjutnya itu Google Form. Google Form itu adalah aplikasi yang sangat populer pada saat ini. Baik itu dilakukan untuk mendaftar atau peserta didik baru, baik itu untuk membuat ujian secara online, baik itu membuat kuesioner. Contoh misalnya kita melakukan research atau penelitian untuk tesis. Kita bisa menggunakan platform Google Form untuk menjaring data-data daripada koresponden yang akan kita jadikan sampel. Selanjutnya ada Google Meet. Google Meet adalah sebuah layanan yang memudahkan pengguna dalam melakukan konferensi, baik itu untuk perusahaan, institusi pendidikan, dan sektor lainnya. Di masa pandemi, aplikasi ini sangatlah populer digunakan oleh berbagai kalangan karena kemudahannya yang terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Selanjutnya ada Google Meet. Itu adalah salah satu alternatif daripada Zoom. Kalau tidak salah, Zoom itu dibatasi, yang gratis itu hanya 40 menit ya. Kalau Google Meet, tahu saya atau mungkin itu bisa gratis ya, asal kita mempunyai akun Google. Bagaimana cara masuk ke Google Meet? Cara masuk ke Google Meet adalah kita masuk ke halaman email kita google.mail.com. Setelah itu di pojok bawah, pojok kanan bawah itu ada tulisan Google Meet. Kita bisa mengklik yang ada dua pilihan. Pertama ada membuat rapat baru dan yang kedua adalah gabung ke dalam rapat. Tidak beda jauh seperti Zoom, Google Meet. Hanya yang saya rasakan, ada beberapa teman juga yang merasakan bahwa Google Meet itu kekurangan salah satu adalah menyedot lebih banyak data daripada Zoom. Itu adalah tadi sedikit atau selayang pandang mengenal berbagai platform aplikasi dari Google for Education. Selanjutnya mari kita dengarkan kelebihan dan kekurangan daripada aplikasi-aplikasi tersebut yang akan disampaikan oleh teman kami Bu Erli Adarini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Deden. Saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan platform Google Classroom, Google Slide, Google Form, dan Google Meet. Yang pertama, kelebihan Google Classroom sangat mobile friendly untuk pemula. Kelebihan ini maksudnya orang yang baru pertama menggunakan Google Classroom pasti tidak akan mengalami kesulitan saat mengoperasikannya. Google sendiri sangat memperhatikan akan kenyamanan penggunanya, maka Google Classroom didesain dengan sederhana, akan tetapi banyak fitur. Maka wajar jika orang yang baru mengenal aplikasi ini langsung bisa menggunakannya.
Kemudian Google Classroom yang sedemikian mudah itu layak jika Google terus mengembangkan aplikasi supaya kedepannya bisa menjadi aplikasi yang menunjang pendidikan di era daring atau digital ini. Kemudian yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Selain mudah digunakan adalah fitur lain di Google Classroom, di mana kita saat diberikan tugas oleh guru atau admin kelas kita, maka dengan mudah kita bisa melihatnya pada satu halaman yang menyediakan laman tugas. Dengan begitu, kita tidak usah repot-repot lagi mencari apa tugas yang telah diberikan oleh admin atau guru. Kemudian yang ketiga, semua file masuk ke Google Drive kita. Kelebihan Google Classroom adalah semua bentuk file, baik itu MP4, MP3, dokumen, PDF, dan lainnya, semua itu otomatis masuk ke akun Google Drive kita, sehingga kita tidak usah mencari penyimpanan yang lain. Maka tidak usah khawatir akan kehilangan file ataupun dokumen yang lain. Itu semua sudah tersimpan di Google Drive. Kemudian yang keempat, mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Meninjau tugas sangat diperlukan karena kita bisa melihat kesalahan atau kekurangan apa yang masih ada di tugas yang akan kita kirim. Maka Google Classroom menyediakan fitur melihat tugas sebelum dikirim. Google Classroom juga memberikan fitur bagi pengajar, yaitu pembuatan tugas yang sangat mudah dan menarik, sehingga para siswa tidak bosan saat mengerjakan tugas di Google Classroom, dan semua itu tersedia di satu laman saja. Ya, kemudian yang kelimanya, sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar. Pengumuman dalam Google Classroom dimaksudkan agar para pengajar bisa memberikan informasi, baik itu absensi, tugas, foto siswa, atau pengumuman yang bersifat penting lainnya, sehingga mempermudah guru dalam mengirimkan tugas di dalam laman Google Classroom tersebut. Google Classroom menyediakan ruang diskusi di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi dan bebas mengirim file untuk didiskusikan. Kemudian yang keenamnya, bebas dari iklan dan aman. Kelebihan yang bisa kita rasakan saat menggunakan Google Classroom ini adalah semua kegiatan yang kita lakukan tidak akan diganggu dengan penayangan iklan, sehingga kita lebih fokus dalam belajar dan berdiskusi di Google Classroom. Kemudian yang ketujuh, tersedia secara gratis 100%. Dari kebanyakan aplikasi yang terdapat, kita unduh secara gratis, maka akan menemukan aplikasi Google Classroom yang tersedia secara gratis, baik itu di Play Store ataupun App Store. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan Google Classroom, yaitu yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Kekurangan yang pertama yaitu tadi tampilan yang dimiliki oleh Google Classroom kurang menarik, hanya menampilkan beberapa pilihan gambar dan itu hanya berupa gambar kartun. Classroom sebaiknya memberikan sebuah gambar bagi kelas untuk lebih menarik lagi, supaya siswa belajar di Google Classroom tidak merasa bosan. Dengan tampilan yang apa adanya, mungkin bagi sebagian orang tidak masalah, akan tetapi bagi mereka yang menyukai sebuah keindahan, maka itu diperlukan. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua, saat Google Drive penuh, file tidak bisa dikirim. Yang sangat menjadi kekurangan serta kelemahan Google Classroom ini adalah di mana kalau Google Drive yang kita miliki penuh, maka file atau dokumen yang kita kirim ke pengajar menjadi error dan tidak terkirim. Ini sangat mengganggu sekali bagi seorang siswa dan mengakibatkan harus membeli drive baru atau menginstal penyimpanan awan atau cloud store yang baru. Kemudian dihubungkan dengan Google Classroom. Yang ketiga, waktu pengiriman masih bisa diatur.
Kekurangan yang ketiga ini, kita ingin mengirim file ke Google Classroom kita, bisa mengatur waktu pengirimannya. Maksudnya apabila kita terlambat mengirimkan file, kita bisa mengundurkan waktu di smartphone kita sehari supaya kita bisa menyerahkan file kita yang semula tidak bisa diserahkan karena terlambat. Mungkin Google Classroom bisa menyadarinya atau pengajar yang masih bisa mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya Google Slide. Kelebihan Google Slide yang pertama berbasis cloud. Salah satu kelebihan dari Google Slide adalah layanan ini sudah berbasis cloud, di mana pengguna tidak perlu khawatir karena kehilangan file saat mati listrik. Sebab semua hasil kerja telah tersimpan rapi di otomatis cloud. Setiap perubahan yang dibuat, slide akan menyimpannya secara otomatis. Kemudian kolaborasi, kelebihan Google Slide itu kolaborasi. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, Google Slide memungkinkan penggunanya untuk melakukan kolaborasi dengan rekan kerja. Hal ini layaknya layanan G Suite lainnya seperti Google Doc dan Google Sheet. Dengan begitu, rekan kerja dapat mengedit dan melihat satu file Google Slide dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya mudah digunakan pemula. Google Slide menyediakan tampilan yang sederhana, memudahkan jika tidak terlalu paham cara membuat presentasi. Yang selanjutnya adalah gratis. Ini adalah salah satu keuntungan Google Slide yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang. Layanan ini dapat digunakan secara gratis, meskipun ada fitur berbayarnya, ada fitur berbayarnya. Kemudian kekurangan Google Slide adalah memiliki pilihan efek yang sedikit, bahkan pilihan efek dari Google Slide lebih sedikit daripada Microsoft PowerPoint dan Keynote. Selain itu, Google Slide juga memiliki tema yang sedikit. Kendati demikian, tema dari pihak ketiga tersebut bertambah. Kemudian yang terakhirnya, yang selanjutnya, Google Form atau Google Formulir dan Google Meet akan dipaparkan oleh Ibu Dewi. Persilakan Bu Dewi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erli. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Google Formulir atau Google Form. Yang pertama, itu adalah mudah digunakan. Program ini sangat mudah digunakan dan terdapat banyak tutorial tentang penggunaannya agar tidak bingung saat yang baru mencobanya. Lalu yang kedua, dapat dengan mudah dibagikan. Bahwa program ini sangat mudah untuk dibagikan kepada yang lain. Hanya dengan mengklik tombol kirim atau send dalam bentuk link yang telah dibuat dan hal itu bisa langsung dikirim kepada orang tersebut. Selanjutnya ada penyajian data dari responden yang bervariasi. Penyajian data yang telah dihimpun dari responden dapat tersaji dalam berbagai bentuk. Penghimpunan data yang dilakukan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Lalu untuk selanjutnya adalah bersifat open source. Kelebihan lainnya yaitu dalam sisi G Suite, artinya program ini termasuk dalam program yang bisa dimanfaatkan tanpa dipungut bayaran atau gratis. Tidak perlu mengeluarkan dana untuk menggunakan Google Form. Untuk selanjutnya adalah kekurangan Google Formulir atau Google Form. Yang pertama, tidak menggunakan equation. Salah satu kekurangannya adalah secara langsung karena program Google Form dapat menggunakan lambang matematika setiap pembuatan formulirnya. Yang kedua, tidak menyediakan survei berskala
Thurstone, Google Form hanya menyediakan 10 batas rasio linear saja dan tidak menyediakan rasio dengan skala Thurstone. Yang selanjutnya adalah Google Meet. Untuk kelebihan Google Meet, yaitu yang pertama ada user interface yang menarik. Apabila Google Meet memiliki tampilan antar muka atau interface yang unik, menarik serta fungsional, aplikasi ini menjadi lebih cepat serta pengelolaan aplikasinya lebih efisien dan lebih mudah digunakan dan juga user friendly. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan bagi para pekerja. Merupakan aplikasi Google Meet ini merupakan aplikasi video conference dapat sangat membantu masyarakat bagi pekerja atau karyawan untuk melakukan Google Meet. Yang ketiga, dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak. Jadi, untuk Google Meet ini bisa mengundang peserta rapat sebanyak 30 orang menggunakan fiturnya secara gratis. Yang keempat, terintegrasi dengan Google Calendar. Sesuai dengan namanya, yaitu Google Meet yang jelas merupakan produk Google yang integrasi dengan produk Google lainnya, yaitu Google Calendar, sehingga pengguna dapat mengetahui agendanya secara cepat dan detail. Lalu yang kelima, dapat diakses di semua platform. Aplikasi Google Meet dapat digunakan dan diakses dengan menggunakan platform apapun, baik menggunakan iOS ataupun Android, dan bisa digunakan dimanapun. Selanjutnya, untuk kekurangan aplikasi Google Meet, yang pertama, fitur relatif terbatas jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kekayaan fitur dan aplikasi dalam Google Workspace tidak dapat disangkal merupakan manfaat penggunaan dari Google Meet. Namun, dibandingkan dengan layanan aplikasi video call lainnya seperti Zoom, list fitur harus ditingkatkan dan diperluas untuk produktivitas, interaktivitas, dan kolaborasi dalam jarak jauh. Selanjutnya yaitu dapat membebani sumber daya hardware dan sistem dalam aplikasi yang dioptimalkan untuk iOS dan iPad serta untuk sistem operasi Android, namun tidak pada aplikasi desktop khusus. Platform ini hanya dapat diakses melalui browser web untuk sistem operasi desktop seperti Windows, Chrome, dan yang lainnya. Lalu, untuk kesimpulannya, sejatinya teknologi memudahkan pekerjaan manusia, tak terkecuali di bidang pendidikan. Beberapa platform bermunculan untuk menjawab hal tersebut, yang dimana ada Microsoft, Zoom, Google, dan lain-lain. Salah satu yang populer yaitu Google. Dengan Google for Education, di dalamnya terdapat beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Slide, Google Form, dan Google Meet. Aplikasi-aplikasi tersebut sudah banyak digunakan di berbagai institusi pendidikan. Kehadirannya mempermudah bagi warga sekolah untuk dapat menjalankan pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator, kepada Bapak Dedenson Haji, saya persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Erli dan Bu Dewi, walaupun Bu Dewi sedang dalam perjalanan tapi sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan ada yang menambahkan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Boleh saya masuk, Pak Haji Deden? Mangga, Pak. Mangga, Pak Muli. Mudah-mudahan menambahkan. Iya, boleh. Lihat sikon ya, lihat waktu lah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf sebelumnya, Pak Dokter dan rekan-rekan, saya datang terlambat bergabung karena sholat isya dulu, tapi tidak mengurangi khidmatnya. Tetap dari apa yang saya simak tadi, ternyata luar biasa bahasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok barusan. Terkait dengan maaf Pak Haji Deden, temanya judulnya apa? Mengenal berbagai platform pendidikan dan kelebihan dan kekurangannya. Iya. Salah satu mungkin yang menarik tadi itu ada yang disebutkan Google Form ya. Google Form itu memiliki fungsi diantaranya yang sering kita pakai adalah sebagai alat atau perangkat untuk ujian. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa ujian itu akan memiliki fungsi untuk mengukur bagaimana daya serap anak apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang terjadi kadangkala ketika ujian berlangsung, apalagi dalam bukan tatap muka ya, kadangkala itu bisa dijadikan sebagai celah yang diuji itu tidak jujur begitu. Nah, yang saya tahu ada 2 aplikasi yang bisa dipakai. Bagaimana solusinya agar ketika mengerjakan itu anak tidak bisa keluar dari aplikasi tersebut. Kalau keluar pasti akan kalau nggak terblokir biasanya mulai dari awal. Di antaranya ada yang disebut dengan Exambro ya. Kemudian ada lagi pengaman ya. Kemudian yang sekarang lagi banyak itu ada Edubox. Edubox itu biasanya dipakai oleh dibuat oleh institusi atau seseorang yang bisa diakses oleh orang lain, tapi ketika dia dipakai kemudian harus si penggunanya itu harus menutup tidak boleh multitasking. Artinya akses WA, akses telepon atau notifikasi itu harus diabaikan atau kalau bisa ditutup dulu untuk sementara. Jadi sekali lagi simpulnya saya tambahan saja Pak Haji ya. Jadi agar ujiannya bisa berjalan dengan baik, maka peserta didik atau pengguna peserta didik yang ujian itu mereka mendownload dulu Exambro atau yang lebih mudah pengaman. Tinggal diklik di Play Store, nanti di situ ada. Mudah-mudahan tidak paham nih. Pak Willy melotot nih. Ngerti nggak Pak Willy? Abdi kira dalieu. Jadi ada aplikasi. Tidak semuanya harus dipahami, Pak. Ya, jadi ada 2 aplikasi yang bisa dipakai untuk memproteksi agar anak tidak bisa loncat dari ketika mengerjakan soal menggunakan Google Form. Iya betul. Paham Pak. Ya, itu Pak. saja sih. Paham. Iya. Syukron, Pak Haji. Ya, mangga. Lanjut. Terima kasih. Itu bisa. Ini juga saya baru tahu ada Edubox sama Exam Browser. Tapi mungkin kekurangannya itu kayak Exam Browser harus di-download ya Pak? Iya. Edubox juga harus di-download aplikasinya seperti Download. itu. Tapi Edubox itu biasanya hanya oleh institusi khusus gitu, nggak bisa dibuka sembarangan. Jadi ada itu yang megangnya gitu.
Kalau Examro sama pengaman itu bisa di-download kalau tidak salah. Coba aja di Play Store. Ada juga Quizzes. Quizzes ya. Tapi kelebihannya seperti tadi Google Form itu bisa langsung link gitu Pak. Jadi langsung bisa di-Google di Firefox. Nanti ketika si anak mau buka itu di Examro itu atau di pengaman itu dia minta semacam barcode gitu. Iya. Barcode. Jadi barcode itu nanti dibuat aja. Tinggal dicari aja di YouTube cara membuat barcode. Jadi anak itu ketika ujian itu dengan Examro itu mereka harus menginterface dengan barcode itu. Jadi masing-masing menggunakan barcode yang unik gitu Pak? Atau satu aja? Yang unik. Barcode-nya sama, barcode-nya sama. Iya, barcode-nya sama. Barcode-nya sama. Hanya mungkin kelebihannya jadi anak itu tidak bisa keluar ya, Pak Mulyawan ya. Iya. Kalau keluar atau dia mengakses yang lain biasanya sudah balik lagi ke awal gitu. Dianggap selesai ujiannya gitu ya. Lebih enak dan nyaman Examro. Saya balik lagi. Ya tidak yang submit berarti. Pak alamin betul itu Pak Mu. Cemli. Iya. Ya betul dengan aplikasi Examro. Betul, bagus. Itu kali itu. Pak Muli? Ya. Atau teman-teman mungkin pernah mengalami bahwa saya pernah melihat ada pengumuman waktu COVID kemarin kan pengumuman lewat WA ya, pengumuman kelulusan kalau nggak salah. Ya, terus anak itu di sekolah yang lain saya lihat di sekolah yang lain masuk ke Google Form tapi harus menggunakan PIN yang sudah diberikan, jadi masing-masing anak itu hanya dapat satu PIN gitu. Pernah lihat nggak? Saya cari-cari fitur itu tidak ketemu atau saya kurang mendalam. Mungkin ada yang pernah tahu? Ya Pak. Kalau itu biasanya pakai add-on Pak. Biasanya kalau untuk tambahan-tambahan, karena begini, di Google itu ketika menggunakan Google Form untuk buat soal atau survei, penelitian dan sebagainya, di situ kan banyak add-on, tambahan yang bisa digunakan oleh pengguna tergantung kebutuhannya apa. Misalnya bisa untuk tadi membuat password masing-masing, bisa juga untuk menambahkan fitur-fitur lain nanti di bagian di tampang muka dari Google itu, di situ muncul pilihan untuk menambahkan fitur atau aplikasi tambahan untuk diintegrasikan dengan Google Form untuk misalnya kalau untuk soal atau yang sejenisnya. Yang saya tahu itu terkait dengan beberapa hal. Sebetulnya kalau kita ulik secara detail itu di Google itu banyak sekali fitur. Bapak Ibu bisa buka di add-on-nya aja itu bisa ratusan ya add-on untuk berbagai kebutuhan, sehingga kalau digali secara mendalam, dikaji mendalam itu dengan satu platform Google saja itu sebetulnya sudah bisa untuk semua. Ya cuman karena kalau kita kan apalagi bukan spesifik di bidang teknologi, ya kita biasanya memahami dan mempelajari yang praktis, yang sifatnya praktikal, yang memang lazim dan biasa kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka yang memang betul-betul menggali, apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti Google Master ya, ada Google Master, itu sampai dipelajari juga sebagai trainer ya, Master Trainer itu digali, itu dipelajari secara mendalam tentang Google, tidak hanya sebatas tampak yang biasa-biasa, tapi sampai pengenalan terhadap add-on atau tambahan-tambahan fitur yang bisa diintegrasikan.
Nah, apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Muli memang betul bahwa salah satu kelemahannya juga saya kira kalau menggunakan Google Form atau soal ya, latihan soal atau ulangan menggunakan Google Form adalah memungkinkan anak untuk menggunakan atau membuka file atau membuka sumber atau menyontek jawaban dari buku atau dari Google gitu ya. Nah, sehingga tadi disampaikan ada beberapa aplikasi tambahan yang bisa digunakan untuk supaya anak-anak kita tidak bisa melakukan aktivitas ganda atau multitasking dalam satu kegiatan. Kalau misalnya ngerjain soal. Tapi kalau untuk quizzes sebetulnya kalau Bapak Ibu menggunakan quizzes sebetulnya bisa diatur itu di waktu. Jadi waktu misalnya dalam satu soal itu 1 menit misalnya ya. Jadi dengan cara itu anak-anak kita tidak akan leluasa untuk mencari karena begitu dia belum ketemu yang dicari sudah habis waktunya. Itu juga bisa menjadi salah satu cara. Jadi tidak dibebaskan waktu seluas-luasnya kalau menjawab soal di ini ya di quizzes. Tapi diatur waktunya tergantung tentu tingkat kesulitannya dan sebagainya sehingga belum sempat mereka mencari atau membuka sumber dari sumber lain gitu yang kemudian itu bisa habis waktunya. Tapi begini Pak Muli, walaupun misalnya kita udah ada aplikasi itu, tapi kan cerdas juga anak-anak kita kalau memang ada niat gitu. Misalnya dia menjawab pakai laptop, handphone dia pakai untuk mencari saja sebetulnya. Yang tadi disampaikan apabila menggunakan satu device. Ya kan sekarang apalagi udah teman-teman sudah banyak yang punya 2 gadget gitu ya, dalam 2 gadget ada laptop dan sebagainya ya. Jadi jawabannya di handphone misalnya, kemudian dia cari sumber-sumbernya dari laptop. Ya sebetulnya kalau bicara teknologi ini secanggih apapun proteksinya, tapi ya banyak cara untuk apalagi orang Indonesia terkenal dengan pintar membongkar ya. Yang berbayar juga bisa gratis kalau orang Indonesia kan. Bapak Ibu tahu nggak? Di Zoom itu banyak yang kalau Bapak Ibu lacak di YouTube banyak sekali tutorial bagaimana cara mendapatkan Zoom gratis unlimited gitu ya tanpa bayar. Itu pakai email-email yang tidak resmi. Itu hebat-hebat memang orang-orang Indonesia itu. Bisa ngakalin gitu ya. Ngakalin untuk itu. Tapi prinsipnya begini, bahwa kalau teknologi karena memang sangat banyak cara untuk melakukannya, sangat banyak alternatif kalau misalnya kita kata sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komitmen dan karakter anak bahwa ini ulangan, mangga namanya ulangan itu ya fokus ulangan, tidak boleh nyontek gitu ya. Dan itu yang susah. Membangun karakter ya mungkin kalau di pesantren-pesantren tertentu memang sudah dibangun kebiasaan itu. Mungkin termasuk di Hato ya yang saya tahu misalnya di beberapa pesantren di Albah itu anak-anak yang sudah terlatih untuk budaya itu gitu ya. Walaupun misalnya ada kesempatan untuk nyontek ya tidak akan nyontek. Nah, itu yang susah buat kita. Ya termasuk kemarin waktu saya antar anak ke pesantren yang di Sragen tuh minggu lalu saya dapat cerita dari gurunya bahwa di sini namanya ujian itu tidak dilihat dari hasil semata. Maksudnya begini, bahwa ketika ujian walaupun tidak ada pengawas gitu ya, tidak ada pengawas katanya, tapi di sini sudah menjadi pembiasaan dan sudah ditradisikan bahwa ujian ya ujian, close book ya close book gitu. Sehingga kalau di sini kalau ngawas itu kadang-kadang nggak ada pengawas kata ini.
Kenapa? Karena memang di ruang kelas itu ada CCTV, karena mereka sudah terbiasa. Nah, kalau karakter anak sudah begitu, ya kita nggak khawatir lagi anak untuk nyontek dan sebagainya, karena memang mereka punya budaya. Nah, ini yang susah kan hari ini. Susahnya kita itu untuk bangun budaya. Budaya anak-anak itu kalau ujian itu ya fokus ujian, nggak nyontek. Tapi kalau tadi pakai aplikasi ini, caranya banyak gitu. Anaknya kali berarti pakai 2 device, pakai 2 handphone dan sebagainya. Saya kira itu. Tapi sebetulnya saya berharap dari kelompok ini, walaupun mungkin secara umum Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan apa namanya Google, familiar dengan berbagai platform, istilahnya beberapa platform terkait dengan pendidikan di Google. Terutama guru, Bapak Ibu yang memang guru sudah biasa melakukan. Tapi di sini kan tidak semuanya guru. Ada beberapa mungkin rekan-rekan kita yang bukan praktisi guru, mungkin belum, jangan-jangan ada yang belum pernah mencoba membuat kelas virtual menggunakan Google Classroom misalnya. Maksud saya, tadinya harus minimal 1 contoh bisa didemokan untuk beberapa bagian yang dianggap penting untuk kita dapat penjelasan dari pemateri, bukan hanya sekedar menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan Google for Education, tapi minimal 1 didemokan gitu oleh pemateri supaya teman-teman khususnya yang mungkin belum terbiasa menggunakannya itu bisa tahu caranya membuat akunnya sampai kemudian membuat kelas sampai bagaimana dan sebagainya. Tapi di sini kira-kira teman-teman sudah expert semua nggak untuk misalnya Google Classroom, buat survei, kalau untuk Pak Muli mungkin Pak Willy mungkin sudah biasa karena udah praktisi. Pak Aris mungkin terbiasa. Pak Dokter. Yap. Ini kan kita ada 2 pertemuan yang nanti akan ada praktek baik berbentuk presentasi maupun evaluasi. Nanti saya akan tunjuk mungkin 1-2 orang atau 3 orang dari presentasi dan nanti akan memberikan bagaimana cara masuk sampai cara membuatnya kayak Google Form di sini gitu kan, Pak Dokter. Untuk 2 pertemuan kan ada lagi nanti. Kalau nggak salah kemarin Pak Dok itu kan meminta 5 orang untuk yang evaluasi dengan yang presentasi. Memang kesulitannya begini Pak Aris. Kesulitan kita itu kalau itu dilakukan dengan daring, tetap aja ujung-ujungnya adalah teori. Saya lagi gimana caranya kalau kemudian ada praktik langsung gitu ya. Ada praktik langsung dan waktunya juga memang tidak bisa hanya 1,5 jam kalau untuk praktik itu. Pengalaman tahun lalu ketika saya ngajar semester 2 juga, yang 2 tahun terakhir ya, 2 angkatan sebelumnya, emang saya sengaja undang khusus seharian itu. Jadi ternyata asumsi awalnya saya kayak gini, asumsi awalnya bahwa semua mahasiswa udah familiar lah yang namanya Google Classroom gitu ya. Familiar lah yang namanya membuat form gitu. Tapi ternyata menurut sebagian kita, menurut saya dan teman-teman sebagian itu biasa. Tapi ternyata di kelas itu ternyata banyak juga yang baru tahu gitu. Dan untuk itu memang perlu adanya praktik langsung. Itu memang idealnya begitu. Tetapi karena sikon kayaknya memang agak berat juga ya. Situasi kondisinya memang waktu dan apalagi dengan kesibukan teman-teman. Bahkan sebetulnya ada kawan saya yang siap sebetulnya memfasilitasi. Kebetulan dia dapat sertifikat Google Trainer ya, kerjasama dengan Google Community di Sukabumi, siap memfasilitasi sebetulnya untuk membedah yang detail. Cuman saya pikirnya gini, dengan kesibukan teman-teman dan sebagainya, terus waktu kapan ya gitu pikiran saya. Tergantung nanti kalau teman-teman sepakat nih misalnya kelas ini nyari waktu khusus, saya siap menghadirkan yang memang dia punya certified untuk di Google ya misalnya. Ada kawan saya yang memang dia sudah punya sertifikat sebagai trainer untuk Google gitu, yang mungkin nanti bisa lebih detail. Tapi
saya pengennya itu langsung praktik gitu, bukan hanya mendapatkan teori. Karena kalau mendapatkan teori, Mas, sebetulnya di YouTube juga banyak ya Pak Mul ya. Pak Mul ya, di YouTube juga tutorial banyak sebetulnya. Tapi kalau hanya membaca, menonton YouTube, kadang-kadang ketika praktik itu juga bingung gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau teman-teman yang sudah punya basic sih sebetulnya gampang. Saya juga banyak mempelajari fitur-fitur atau platform itu belajar dari YouTube. Gitu. Kemudian dipraktikkan. Tapi kalau kita langsung ada mentornya, kan kalau kita kesulitan mentok tuh ada tempat nanya. Tapi kalau kerja sendiri, kalau mentok udah nggak mau diterusin karena nggak bisa lanjut kan begitu. Iya betul, pusing sendiri dokter. Iya, benar. Tapi kalau kita bareng-bareng nih kan bisa nanya satu sama lain. Saya kira di kelas ini juga nanti banyak yang bisa sharing, berbagi dengan bukan hanya Google ya. Mungkin Pak Willy punya keterampilan atau punya pengalaman dia menggunakan apa, ya bisa sharing. Misalnya Pak Aris, dia punya keahlian yang memang dia sudah mahir dalam satu platform membuatnya, kita bisa sharing gitu. Nah ini yang saya harapkan begitu, tapi karena timing ya yang memang sulit sekali memang untuk harus mengumpulkan teman-teman dalam waktu-waktu yang longgar dari pagi, dan memang tidak bisa hanya sejam setengah, yang kadang harus bawa laptopnya kan begitu satu, harus jaringannya, bawa laptop, langsung praktikum, sehingga nanti hasilnya dulu saya begitu Bu Dida, dulu saya 2 kali ngajar di Pasca, sehingga teman-teman relatif mengumpulkannya itu 85% mengumpulkan tugas. Karena tugas-tugas yang saya berikan kayak tadi itu dibuat dikerjakan bareng-bareng. Tapi ketika misalnya dilepas masing-masing, ya ada yang cepat selesai, ada yang ngumpulin, tapi ada yang nggak beres-beres gitu. Kenapa? Karena masing-masing teman-teman punya basic IT yang berbeda, punya pengalaman dalam menggunakan teknologi yang beda-beda. Nah ini kalau nanti memang 2 sesi ini untuk katakanlah masing-masing nanti diatur siapa yang akan menyampaikan dengan tutorial, katakanlah misalnya Google Form, mangga, atau misalnya nanti ada yang mau menyampaikan Jamboard, mangga, atau mungkin ada yang mau menggunakan Edmodo, mangga, atau sekarang ada yang namanya ClassPoint. ClassPoint itu adalah integrasi seperti PowerPoint dengan aplikasi tambahan, add-on di PPT PowerPoint, itu bisa. Tapi itu hanya sebatas kayak tutorial kayak kita tonton di YouTube ujungnya, karena akan menyampaikan gitu. Nah, tapi tergantung nanti gimana baiknya teman-teman untuk solusi kita, supaya saya ingin teman-teman yang belajar IT ini ada keterampilan khusus yang dimiliki dan bisa dipraktikkan ketika nanti kembali ke sekolah. Apalagi Google Form ini Bapak Ibu. Google Form ini bukan hanya untuk guru. Google Form ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk banyak hal. Bapak Ibu mau penelitian, ya nggak usah datengin responden, cukup menyiapkan Google Form kan gitu. Misalnya penelitian tentang kompetensi guru PAI di bidang penggunaan teknologi di Kabupaten Sukabumi atau di Kota Sukabumi, misalnya Pak Willy itu yang rencana mau meneliti itu. Ya tinggal kirim ke grup MGMP PAI Kota, surveinya atau angketnya melalui Google Form, udah. Sudah di hasilnya sudah ada persentasenya, sudah bisa kita lihat statistikalnya. Pada saat itu pun kita bisa merumuskan dan bisa kita membuat kesimpulan seperti apa kompetensi guru PAI dalam bidang IT. Begitu selesai mereka jawab, seperti yang ini juga kan sama ya Pak Wil ya, yang hari ini kita sedang kerjakan tuh yang tadi pagi tentang kesiapan guru menghadapi kurikulum ya kalau nggak salah. Itu di guru-guru di SMA itu diwajibkan mengisi. Oh ya. Ya betul Pak. Itu begitu selesai misalnya ada 1000 misalnya respondennya, oleh peneliti itu bisa langsung nyimpulkan. Karena di situ kan statistiknya sudah kelihatan, tinggal kita menarasikan. Jadi Google Form seperti yang kayak tadi, bagaimana membuatnya membuat pertanyaannya dan sebagainya, itu
itu sangat memungkinkan, dan bukan hanya Google Form, sebetulnya banyak sekali. Ada lagi aplikasi yang lain sebetulnya, termasuk Microsoft 365 itu kan juga punya tuh. Sebetulnya juga saya ingin membedah Microsoft 365 di sini sama teman-teman. Ada nggak yang punya, kalau Google udah umum, tapi Microsoft 365 itu juga sebetulnya udah banyak sekali fitur yang tidak kalah hebatnya dengan Google. Karena di Microsoft 365 itu sudah sudah canggih, sudah maju sekarang, sudah banyak fiturnya. Gitu sih yang saya harapkan tadinya dari ruangan ini, bahwa Bapak dan Ibu nantinya begitu selesai studi mata kuliah ini ada beberapa keterampilan sampai bisa membuat akun, bisa membuat kelas dan sebagainya, sampai bisa menerapkan di kelas, misalnya membuat Google Meet. Ya, khawatirnya Google Meet memang betul praktis bagi yang memang sudah terbiasa, praktis. Bagi yang mungkin belum nyoba, mungkin rumit juga gitu kan. Saya juga sering pakai Google Meet untuk ini. Kalau Bu Didah sudah familiar nggak dengan Google Meet? Belum, Pak. Karena saya di sekolah emang yang bidang studi mah pegang, emang suka bikin. Tapi saya bukan bidang studi, jadi nggak bikin. Karena mereka untuk laporan ini, laporan nilai gitu. Iya, kalau misalnya Google Meet itu kan sebetulnya untuk conference seperti ini kan gitu ya. Kalau misalnya Ibu sebagai guru BK ya Bu ya? Iya. Guru BK kan kalau misalnya ingin ngumpulin orang tua siswa, kan di BK itu kalau nggak salah ada istilah yang namanya konferensi orang tua. Artinya ngumpulin orang tua untuk melakukan ada kasus dan sebagainya gitu ya. Kalau kita nggak bisa ketemu kan bisa menggunakan Google Meet yang unlimited. Kalau Zoom seringnya memang Zoom, Pak Dokter pakainya Zoom terus. Ya, emang tadi disampaikan kalau Google Meet agak sedikit berat memang. Tapi enggak juga sih sebetulnya. Pengalaman di sekolah juga Pak Wil sering juga ya kita pakai Google Meet, biasa aja sih gitu. Tapi saya belum pernah ngukur sih kalau Google Meet itu memakan kuota lebih gitu. Tapi kalau tadi menurut Pak Deden katanya kuotanya lebih banyak makan kuota katanya. Iya katanya. Tapi saya belum pernah ngukur soalnya berapa yang dihabisin karena kita sering pakai WiFi. Iya. Baik, mangga teman-teman coba direspon apa yang saya sampaikan. Gimana baiknya? Karena saya betul berharap ending dari kelas kita ini Bapak Ibu punya keterampilan khusus untuk paling tidak yang praktis ya, yang praktis dalam pemampatan dari platform-platform untuk pembelajaran khususnya ya, baik itu untuk evaluasi, untuk presentasi, untuk misalnya melakukan sharing, berbagi, untuk kolaborasi. Apalagi di kurikulum Merdeka ini sekarang kan kita dituntut untuk namanya bikin project. Bikin project itu sangat memungkinkan, peran teknologi ini akan sangat membantu. Contoh tadi dengan menggunakan Google tidak harus ketemu, tapi kita bisa menggunakan Google untuk bikin project bareng-bareng. Bahkan bisa nulis bareng-bareng dalam satu ini, saling edit kemudian dan sebagainya, itu menggunakan Google. Jadi penerapan kurikulum Merdeka yang di dalamnya harus ada proyek-proyek yang bermuara kepada proyek profil Pancasila, di mana di dalamnya adalah membangun kolaborasi ya, tentu proyek anak-anak kita nantinya bisa tidak hanya proyek antar teman dengan teman-temannya. Sangat mungkin bikin proyek anak-anak kita di sekolah dengan sekolah lain. Maka disitulah penggunaan teknologi juga diperlukan. Termasuk misalnya untuk membangun proyek profil Pancasila yang ada kaitannya dengan membangun komunitas global, atau kita bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah lain di luar negeri misalnya dalam pembelajaran, dalam bikin proyek, sehingga tidak hanya antar provinsi, tapi kita sudah bisa dengan teknologi ini untuk
membuat proyek antar negara. Siswa di Malaysia kita ajak bikin proyek bareng-bareng melalui platform digital, yang di Amerika mungkin, yang di Eropa, yang di mana, karena teknologi ini memang sangat mendekatkan sesuatu yang memang tidak mungkin bisa jadi mungkin, karena banyak fitur-fitur yang bisa dioptimalkan seperti itu. Itu pandangan saya tentang ini, tapi saya kembalikan ke teman-teman, kalau kira-kira memang kita perlu ada khusus pertemuan untuk itu, ya bisa kita cari momen yang tepat kapan gitu ya. Kemudian nanti kita atur waktunya gitu, kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Ini pertemuan kita tinggal 2 minggu. 2 atau 3 minggu lah. Yang presentasi masih ada lagi Pak Aris? Masih ada beberapa kayaknya Pak. Nah ini makanya harus di luar waktu ini gitu. Kalau misalnya mau, dan saya siap fasilitasi. Kalau kedepannya memang mau begitu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, ya nggak apa-apa lah, nanti kita ngerjain tugas, proyek masing-masing saja di rumah dan sebagainya. Oke. Ya kalau masalah tempat saya kira. Menurut saya. Pak Dokter, boleh saya? Boleh enggak dikomentari teman-teman? Masuk. Ya. Jadi memang Pak Dokter, salah satu harapan orang tua itu mengetahui progres perkembangan anak di sekolah. Jadi salah satu di antaranya adalah dengan menampilkan atau memberikan pelayanan akses kepada mereka agar mengetahui perkembangan anak itu dengan mudah. Nah, barangkali dengan adanya nanti waktu khusus dari yang ekspor di bidang yang disebutkan tadi dokter tadi, kami sangat insya Allah mendukung gitu dok. Oke. Saya punya beberapa kawan di Ikatan Guru Indonesia yang punya sertifikat nasional bahkan internasional bidang Microsoft 365. Ya, ada yang juga master trainer di bidang Google yang memang yang memahami secara detail ya tentang Google for Education ya. Artinya saya rencana akan menghadirkan beliau gitu, dan beliau memang sangat suka berbagi dengan siapapun gitu, dan tinggal kita luangkan waktu teman-teman saja gitu. Sehingga sebetulnya kalau ini bisa terjadi Pak Muli, tugas yang tadi saya sampaikan itu jadi selesai pada saat itu. Jadi bisa selesai gitu. Karena pengalaman ini kalau diserahkan masing-masing, yang selesai ya selesai, yang nggak selesai ya say goodbye gitu kadang-kadang. Tapi kalau bareng-bareng kan ngumpul tuh santai aja di mana. Baguslah kalau misalnya kita cari sambil relax di Salabintana gitu ya, lesehan di situ kan keren juga. Tapi tentu suasananya juga memang kalau suasana terbuka kayak gitu mungkin ada kendala juga. Kalau masalah tempat saya kira Samsul Ulum juga nanti bisa memfasilitasi tempat. Atau mungkin teman-teman pengen kita cari tempat yang agak inilah sambil refreshing gitu. It's okay. Tinggal diatur aja sama Pak Aris nanti kira-kira kapan. Saya akan fasilitasi untuk membantu yang mencarikan atau mengundang yang memang punya spesifikasi keahlian khusus tentang itu gitu, khususnya untuk Google itu. Maka nanti didiskusikan aja ya dengan teman-teman sekelas Pak Aris seperti apa baiknya. Tapi kalau bisa sebelum UAS lah. Ini kan gini, minggu depan kan libur. Ya kalau hari Minggu mungkin repot juga karena Lebaran. Atau cari-cari, apalagi minggu-minggu ini kan memang sekolah libur ya Pak Wile ya, 2 minggu ini libur. Iya libur. Lebih luasa sebetulnya. Ya. Lebih luasa sebetulnya untuk teman-teman yang guru ya, kecuali mungkin yang non guru yang PNS di kantoran ya nggak ada liburnya. Coba Pak Willy gimana pandangannya? Kita ingin dengar dari pakar IT SMA 2 ini. Wah. Luar biasa. Pakar. Bukan pakar, justru ini mesti gaptek. Maksudnya gini Pak Dokter. Kita itu kalau minimal saya lah punya harapan ada semacam pelatihan dari yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, atau mungkin oleh Pak Dokter juga, saya pikir
sudah cukup ekspor lah gitu. Jadi menyampaikan atau mengaplikasikan langsung secara teknis, secara praktek dari mulai contoh gitu ya, kehadiran, ulangan sampai kepada bagaimana semuanya itu menjadi sebuah nilai jadi gitu Pak. Jadi ada ketersambungan antara satu aplikasi dengan aplikasi. Contohnya kan kayak membuat soal, berarti kan penyambungan antara Microsoft Word dengan Google Form seperti itu. Nah, bagaimana nyambungkannya? Nah, ya hal-hal seperti ini kadang-kadang secara teknis gitu ya. Mungkin untuk saya kira lab SMA 2 terbuka ya Pak Will. Kita nanti ya kalau SMA kita kerjasama dengan SMA 2 nggak apa-apa. Ya ini gini, kalau teman-teman kan takutnya ada teman-teman yang mungkin belum punya laptop, maaf ya mungkin S2 mah udah hampir semua kayaknya punya. Tapi kalau ada lab yang dengan kekuatan sinyal bagus itu kayaknya, atau di Hato juga nggak apa-apa, kita siap saja kan, siap ya. Nanti siapa yang memfasilitasi di lab mana ini? Karena Samsul Ulum itu udah ada lab sebetulnya, tapi saya belum tahu itu kekuatan labnya, mungkin belum pernah dicoba sama saya. Karena itu sinyal kalau juga. Di Hato ya Saya setuju intinya. Malah spesifiknya begini Pak Will. Bagaimana kalau kita konsep begini? Jadi nggak bebas ngerokok katanya di sana. Saya punya rencana begini Pak Will. Bagaimana kalau kita konsep dalam bentuk workshop formal? Jadi begini, nanti teman-teman dapat sertifikat. Ya kan? Jadi di samping untuk mata kuliah, tapi juga kan teman-teman guru membutuhkan itu untuk katakanlah bonus untuk kenaikan pangkat bagi yang SN, termasuk yang P3K atau yang sertifikasi, itu kan poin sertifikasi. Nanti untuk sertifikatnya bisa kita bahkan saya beberapa kali ada kegiatan, termasuk teman-teman belum ya di angkatan ini dulu, saya beberapa kali ada kegiatan sertifikatnya langsung dari kepala cabang dinas. Kita minta izin ke kepala cabang dinas untuk meminta tanda tangan dan nomor sertifikat gitu ya. Dan itu polanya malah 32 jam waktu itu. Kenapa pola 32 jam? Karena produk. Jadi mungkin teorinya, praktiknya di lapangan sekali, tapi nanti ada proses penyelesaian di rumah 2-3 hari, dan itu bisa diakumulatif menjadi 32 jam. Ya kalau teman-teman yang SN 32 jam itu sudah dapat 1 poin itu kenaikan pangkat untuk masalah saya untuk makan siang ya, tinggal iuran aja bareng-bareng makan siang dan sebagainya. Tapi kemasannya menurut saya nih, usulan saya, kemasannya dalam bentuk workshop formal, tapi di dalamnya pesertanya ya teman-teman kita ini aja, teman-teman mahasiswa yang S2 saja gitu, tapi kita desain dalam bentuk workshop. Maka nanti mungkin teman-teman kelas ini bisa mendiskusikan, kalau memang sudah ada keputusan yang terbaik seperti apa ya kita fasilitasi. Masalah tempat juga silahkan nanti bisa didiskusikan. Kalau mau di Samsul Ulum terbuka untuk dijadikan tempat di pertemuan. Kalau ada yang bisa membantu laboratoriumnya yang cukup lengkap untuk itu, boleh saja gitu ya. Makanya saya kalau misalnya SMA 2 ini Pak Willy bisa membantu mengkomunikasikannya dengan pemiliknya di situ, ya nggak apa-apa, saya sih oke-oke aja gitu. Itu sih usulan saya, mangga direspon teman-teman baiknya. Pak Kosma coba minta pandangannya. Iya, terima kasih Pak Dok. Bagus sekali, dan insya Allah nanti akan saya rundingkan dengan teman-teman. Dan mungkin juga gini, kalau misalkan nanti di SMP 2 juga, kita minta juga mungkin guru-guru yang di SMP 2 juga bisa, di SMA 2 juga bisa ikutan. Kita buat workshop aja gitu. Sangat bagus itu. Enggak, untuk sementara ini jangan dulu melibatkan orang luar, nggak enak gitu kan, kita dulu. Karena kalau misalnya nanti buka orang luar, nanti malah dari sekolahnya Pak Muli juga banyak yang pengen ikut, jadi kebanyakan. Namanya workshop itu jangan banyak-banyak Pak. 20 aja sudah maksimal itu. Beda kalau seminar 100 sampai 500 boleh. Karena nanti kan treatmentnya itu person to person oleh mentor.
Jadi kalau banyakan nanti bingung gitu. Ini belum selesai sudah panggil. Ini Pak gimana ini? Ini belum selesai ini sudah dipanggil. Nah, kalau 25 orang itu sudah maksimal. Nah, enggak, itu nanti saya serahkan ke Pak Haris dengan teman-teman gimana baiknya. Ya, siap. Kalau ujian kita awal Agustus, kita akan masuk kan tanggal 18 tuh, tanggal 18 Juli. Jadi selama libur saya pikir bisa diatur waktunya untuk kita agendakan kegiatan seperti ini. Gimana, mohon pandangannya, coba mungkin yang lain. Saya ngikutin saja Pak, bagusnya bagaimana. Tapi yang bagi saya memang penting Pak. Mengikuti Intinya setuju saja. Ya? Intinya setuju. Iya, siap. Iya. Nanti saya akan bentuk ya kecil-kecilan aja. Jadi yang terpenting saya nanti Setuju. Pak Kosma setuju. 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 Iya. Suaranya hilang. Bahkan begini, kalau kita sepakat itu 1 hari atau ya mulai dari jam 9 sampai jam 3 misalnya, ya bisa sisa perkuliahan 2 pertemuan, 3 pertemuan itu nggak perlu ada. Teman-teman, ya nggak? Berapa nanti per orangnya? Jadi kalau kita jadikan ini Pak Kosma, teman-teman, kalau kita jadikan ini seharian, kan nanti itu kan setara dengan pertemuan 5 kali meren. Kalau kita di kelas itu kan 1,5 jam. Kalau kita seharian itu berapa jam itu diakumulasi itu bisa sama dengan pertemuan 4 kali meren. Ya kan begitu, apalagi itu bisa saja nanti kita atur seperti itu bahwa untuk perkuliahan ICT karena kita akan mendapatkan pertemuan seharian, kehadirannya nanti Bapak Ibu berarti dianggap hadir 4 kali misalnya kalau hadir saat itu. Bagi yang nggak hadir berarti alfa 4 kali, ya itu jadinya. Setuju. Setuju. Kayaknya sudah setuju semua ini. Artinya kan ini kalau diam itu berarti arti setuju gitu. Jadi iya setuju. Enggak diatur saja Pak Kosma kapan waktunya. Saya siap memfasilitasi nanti dan luangkan waktu nanti untuk kita supaya ada hasil yang bisa kita dapatkan selama proses perkuliahan. Kalau secara teori kita udah banyak ya dari presentasi awal pertama, kedua, ketiga itu sudah bedah banyak konsep secara konsepnya. Tapi secara praktikalnya memang kita harus merancang sama-sama sehingga teorinya dapat, tapi produk dan yang kita hasilkan dari mata kuliah ini bisa kita dapatkan gitu. Saya kira begitu. Lebih baik, lebih cepat, lebih lambat, lebih asik. Saya pokoknya itu masih serahkan ke teman-teman, dikoordinir oleh Pak Kosma nanti baiknya seperti apa. Saya nunggu kabar baik. Saya kira itu teman-teman. Pengalan RAB-nya Pak Kosma. Pak Riki, staf masih ada di sini. Tolong dibantu untuk absensi teman-teman yang hadir. Di sini ada 25 orang. Nah, jangan ini kok tiba-tiba ada yang keluar. Ada lagi yang mau dikomentari sebelum kita akhiri? Kayaknya cukup. Tapi tadi yang Google Meet sebetulnya Pak Dok, kalau kita memang punya aplikasi kayak apa ya? Kayak OS yang 76, kayak UG, G itu sebetulnya yang Google Form yang digunakan di Aliyah juga itu bisa dikunci. Anak-anak nggak bisa keluar dan juga bisa dibatasi waktunya. Ada pengaturannya di Google Form sebetulnya. Ya, kalau kita bedah itu ini ada pasti sudah disiapkan itu sebetulnya. Tapi belum dapat ininya. Iya. Dalam pengaturan itu. Iya Pak. Dalam pengaturan udah ada. Ya. Gini aja, saya akan mungkin ruangan ini silahkan dipakai untuk diskusi mumpung ketemu daring nih.
Silahkan didiskusikan dulu teknisnya bersama teman-teman yang ada di ruangan ini. Bila perlu tentukan juga waktu terbaiknya malam ini, biar kita segera, saya juga kan harus menghubungi yang akan nanti bisa lebih expert lah ya bidangnya untuk kita jadwalkan. Saya akan berikan waktu dan ruangan Zoom ini kepada teman-teman untuk mendiskusikan, sehingga nanti saya berharap ada laporan dari Pak Kosma, hasil rembukan dari kawan-kawan yang ada di ruangan ini terkait dengan rencana kita melaksanakan workshop atau sejenisnya lah yang terkait dengan mata kuliah kita. Begitu ya Pak Kosma ya. Silahkan disepakati sebelum pada live semua. Saya nggak akan close kelas ini, dan nanti hasilnya mudah-mudahan malam ini kalau bisa ya, kalau enggak besok, waktu yang disepakati bersama, tentu dengan pertimbangan bermacam-macam gitu ya, pertimbangan kesibukan yang lain juga perlu kita akomodir secara demokratis lah, mana yang disepakati oleh mayoritas. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, silakan.